ibadah online hari ini? Wah, coba kakak lihat. Kakak pengen lihat yang semangat, boleh angkat tangannya. Wah, kita mau bilang dulu yuk, Tuhan Yesus baik. Coba ya kita bilang ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Nah, walaupun masih ibadah online, kita harus bilang Tuhan Yesus baik. Kita harus bersyukur karena kita masih diizinkan Tuhan buat ibadah online. Nah, teman-teman, coba siapa yang udah duduk rapi nih? Wah, jangan sampai ada yang sambil tiduran ya. Coba kalau yang masih tiduran, masih lemes, masih males, coba langsung duduk. Hap. Wah. Coba kakak mau lihat nih teman-teman yang duduknya rapi. Wah, kita harus tetap menghormati hadirat Tuhan. Nah, pasti teman-teman udah tahu dong apa aja yang harus disiapin kalau mau ibadah online. Coba, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Boleh jawab nih dari rumah. Yang pertama ada apa? Kalau nanti teman perlu nih buka-buka kalau ada ayatnya. Apa itu? Buka Alkitab. Iya, Alkitab. Nah, yang kedua, kalau misalnya lagi dengar firman, kita pengen nyatet nih. Dan perlu apa ini? Alat tulis. Yang pasti kalau nyatet gak mungkin kan nyatetnya di lantai. Nah, yang ketiga ada apa? Buku catatan. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk bimbingan orang tua. Jadi kalian masih bisa untuk ibadah online ditemani oleh orang tua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pujian dan penyembahan, kakak mau ajak kalian untuk bersatu di dalam doa. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini Engkau izinkan kami Tuhan untuk ibadah online kembali Bapa, kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi dengan semangat. Kami mau dengar firman Tuhan dan kami mau melakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Coba hidup dulu yuk. Let's go. Kita bernyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang
siap dibangun di atas dasar indah. Kadang-kadang bergelombang, lembaga yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar indah. Menjadi siap dibangun, menjadi apa? Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar indah. Oke, gimana yuk? Let's go! Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, sekarang teman-teman boleh duduk. Kita mau siapin hati yang terbaik. Kita mau siapin waktu dan diri yang terbaik dari diri kita. Kita mau angkat penyembahan ini. Kita nggak mau sekedar nyanyi teman-teman, tapi kita mau rema. Kita mau menunggu setiap kata-katanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita mau ulang dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Katakan kuduskan. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
pakai hati kami Tuhan, terus Tuhan mau dibentuk. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu yang menjadikan kami bertumbuh Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kenalkan, nama aku Kak Kevin. Pada hari ini Kak Kevin mau membagikan, share, bawakan firman buat adik-adik. Nanti juga Kak Kevin mau share sedikit pengalaman hidup Kak Kevin buat adik-adik semua supaya menjadi berkat ya. Yuk, hari ini tadi udah berdoa. Sebelum itu Kak Kevin mau kasih tahu buat adik-adik kalau tema bulan ini adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Siapa yang udah kenal sama Allah? Allah siapa sih? Allah kita itu siapa? Allah kita itu adalah Tuhan Yesus. Nah, hari ini mengapa sih kita harus mengenal Allah? Kenapa coba? Nah, gini adik-adik. Sekalian ya Kak Kevin kesaksian dengan hidupnya Kak Kevin sebelum Kak Kevin mengenal Allah. Sebelum Kak Kevin mengenal Tuhan Yesus. Zaman dulu kala Kak Kevin itu belum bertobat zaman dahulu. Zaman dahulu kayaknya lama banget ya. Kak Kevin sekarang umur 27 tahun. Kak Kevin itu terima Tuhan Yesus dan bertobat di umur Kak Kevin yang ke-16. Nah, ini adalah contoh hidup Kak Kevin dari umur 1 sampai 16 yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini contoh ya, contoh. Nih, hari ini ada banyak Kak Kevin bawa alat-alat peraga buat ngebantu Kak Kevin bawa firman hari ini buat ngejelasin adik-adik firmannya tentang apa sih gitu ya. Jadi Kak Kevin ingetin lagi, Yesus mengenal bulan ini temanya itu adalah mengenal Allah. Dan sementara yang Kak Kevin bawakan itu adalah Yesus kebangkitan dan hidup. Lanjut balik lagi. Jadi waktu umur Kak Kevin 16 tahun, Kak Kevin ikut CG, Champion Gathering kalau adik-adik tahu. Kak Kevin bertobat di sana dan mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Kak Kevin. Itu di sana di waktu Kak Kevin umur 16 tahun. Nah, nih adik-adik di sini ada botol yang bertuliskan Kevin. Ini ceritanya Kak Kevin. Ini tutup botol ini adalah Kak Kevin, hatinya Kak Kevin. Kalau misalnya dulu Kak Kevin tidak menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Kak Kevin, contohnya gini nih, tutup botolnya nggak kebuka. Jadi hati Kak Kevin masih ketutup. Jadi air yang ada dalam botol ini walaupun Kak Kevin terbalikin ini nggak keluar karena Kak Kevin tidak membuka hati Kak Kevin. Nah, tapi ketika Kak Kevin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kak Kevin itu membuka hati. Nah, membuka hati supaya apa? Supaya Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hatinya Kak Kevin. Tapi adik-adik tahu kalau misalnya kayak begini, Kak Kevin langsung masukin, ini ceritanya adalah Roh Kudus, firman Tuhan. Ketika Kak Kevin masukin gini, emang bisa penuh sama Roh Kudus? Nggak bisa. Bisanya luber. Tuh, tumpah-tumpah. Hatinya Kak Kevin nggak bisa penuh dengan Roh Kudus. Jadi harus bagaimana? Nah, sebelum Roh Kudus masuk ke dalam hati Kak Kevin itu harus buang dulu hati Kak Kevin yang lama, Kak Kevin yang dulunya berdosa harus dibuang dulu. Nah, ini dibuang dulu ya airnya ya, ini ceritanya dibuang. Nah, ketika Kak Kevin sudah mengosongkan hati Kak Kevin, sudah bertobat, sudah disucikan sama Tuhan Yesus, jadi botolnya kosong gitu ceritanya ya. Di sini Tuhan Yesus baru bisa masuk, firman-Nya Tuhan baru bisa masuk ke dalam Kak Kevin. Tapi adik-adik tahu sebelum firman itu ada apa? Nih, Kak Kevin contohin ya. Misalnya kalau kita di dunia ini kan ada yang namanya dosa ya. Adik-adik tahu dosa ya? Nah, dosa itu contohnya ada apa aja sih? Ada berbohong. Kelihatan kan? Berbohong. Ini dosanya ya ceritanya ya.
berbohong. Selain berbohong ada apa lagi? Ada tuh, siapa yang di sini suka memukul? Suka pukul-pukul pakai tangan. Tangannya dipakai buat memukul. Wah. Ada lagi. Dosanya apa lagi? Nih. Dosanya melawan orang tua. Wah, siapa yang di sini kalau papa mamanya bilang, "Ayo, Kevin mandi, sekarang mandi." Ngelawan, "Enggak mau. Aku mau main, aku nggak mau mandi." Katanya gitu. Apalagi nih? Dosanya mencontek. Waduh. Adik-adik sekarang semuanya lagi sekolah online kan? Nah, tapi misalnya lagi sekolah online, adik-adik ada pertanyaan tapi nyontek dulu. Waduh. Pertanyaannya apa ya? Kameranya di sini di bawahnya ada contekan. Contekan. Oh, ini Ibu jawabannya, Bu. Wah, itu juga berdosa. Selain itu apa lagi? Marah-marah. Marah-marah ke siapa nih? Ke siapa aja? Mau ke papa, mama, adik, kakak, orang tua, temen, semuanya marah-marah. Itu yang namanya dosa. Nah, kalau Kak Kevin hidup di dalam dosa, hati Kak Kevin itu dimasukinya sama apa? Sama ini tadi, sama berbohong. Wah, Kak Kevin hatinya dipenuhin sama berbohong. Bohong aja Kak Kevin, bohong. Wah, udah ada dosanya segini. Habis itu apalagi? Kalau Kak Kevin memukul suka pukul-pukul, Kak Kevin berdosa lagi. Hatinya dipenuhi dengan mukul-mukul. Wah, tadi udah dipenuhi dengan berbohong, terus dipenuhi dengan memukul-pukul. Apalagi? Dipenuhi melawan orang tua. Wah, diisi lagi hatinya dengan melawan orang tua. Waduh, siapa yang di sini suka melawan orang tua? Nggak boleh ya. Hal itu harus menurut. Apalagi nih? Mencontek. Wah, ini dosa juga nih. Wah, dosa juga. Wah, diisi lagi sama dosa. Habis itu ada apa lagi? Ada marah-marah. Wah, hati Kak Kevin penuh sama dosa karena suka marah-marah. Waduh, udah penuh sama dosa. Wah, kepenuhan, nggak bisa penuh. Nah, kalau hati Kak Kevin penuh sama dosa seperti ini, dosanya tadi apa aja? Ada memukul, ada marah-marah, ada melawan orang tua, ada menyontek, ada yang lain-lain. Nah, hati Kak Kevin penuh. Bisa nggak kira-kira kalau Kak Kevin minta sama Tuhan untuk Tuhan, Kak Kevin mau dong dipenuhi dengan Roh Kudus, penuhan Roh Kudus? Nggak bisa. Kenapa? Ini aja udah penuh. Nah, terus gimana nih caranya kalau udah penuh begini? Kak Kevin datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kak Kevin berdoa meminta ampun. Habis itu Kak Kevin seperti yang dulu waktu Kak Kevin bertobat, Kak Kevin dibaptis. Ketika Kak Kevin datang ke Tuhan Yesus dibaptis, hidup Kak Kevin yang lama itu dibuang sama Tuhan Yesus. Ini dibuang dulu ya. Supaya hati Kak Kevin kosong. Biar apa sih? Biar Tuhan Yesus bisa masuk. Nah, Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati Kak Kevin. Firman-Nya memenuhi hatinya Kak Kevin. Kak Kevin boleh terima Tuhan Yesus lagi, merasakan Roh Kudus, cintanya Tuhan Yesus. Nah, seperti ini nih. Tuh, lihat nggak? Hidup Kak Kevin dipenuhi nih. Nah, penuh deh tuh ceritanya. Nah, kalau misalnya adik-adik enggak membuka hati tadi nih, kalau kayak begini nih, misalnya ditutup ya, hatinya ditutup. Tuhan Yesus mau kasih kebaikannya Tuhan. Kita dengerin firman-Nya Tuhan gitu ya. Bisa nggak kira-kira firman Tuhannya masuk ke dalam botol? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa dong. Soalnya hatinya ditutup. Makanya hatinya harus dibuka supaya firman Tuhannya bisa masuk memenuhi hati adik-adik. Nah, ini memenuhi hati Kak Kevin ceritanya. Nah, buat apa sih kalau Kak Kevin udah dipenuhin, hatinya udah dipenuhin? Nah, misalnya di rumah, di mana lagi, di sekolah, di tempat bermain,
adik-adik punya teman. Wah, kalau Kak Kevin contohnya ya, contoh. Kak Kevin punya teman namanya Elvin. Siapa lagi namanya? Matthew. Siapa lagi nih namanya? Ada Cheryl. Wah, siapa lagi nih? Ada Tabitha dan ada siapa lagi. Nah, ketika adik-adik ada dalam komunitas adik-adik, teman-teman adik-adik, ketika adik-adik sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, adik-adik juga bisa membagikannya ke buat teman-teman adik-adik. Nih, Kak Kevin bisa bagiin kasihnya Roh Kudus tadi yang Tuhan kasih buat Kak Kevin bisa bagi buat Elvin. Nah, selain buat Elvin, Kak Kevin bisa bagi siapa lagi? Kak Kevin bisa bagi buat ke Matthew. Tuh. Selain buat ke Matthew, buat siapa lagi? Kak Kevin bisa bagi juga buat Cheryl, buat Tabitha, dan buat orang lain yang Kak Kevin belum kenal. Atau Kak Kevin baru lagi di jalan ngelihat, wah ada orang, Kak Kevin bisa bagi cinta kasih Tuhan Yesus buat dia. Gimana caranya? Misalnya tinggal misalnya memberikan kata berkat buat dia gitu. Wah, hari ini pakaian kamu bagus sekali, misalnya gitu. Wah, kamu cantik sekali. Wah, kamu ganteng sekali, gitu-gitunya segala macamnya. Nah, di akhir hari gimana caranya? Ketika Kak Kevin sudah bagi-bagi begini, botol Kak Kevin habis dong. Firman yang Tuhan kasih buat Kak Kevin habis dong. Gimana sih cara dapetinnya lagi gitu? Gampang. Dapetinnya itu adalah baca firman, berdoa, dan saat teduh. Ketika Kak Kevin saat teduh lagi, pagi-pagi Kak Kevin saat teduh, Tuhan Yesus memenuhi Kak Kevin lagi. Tuh, dipenuhin lagi. Wih, tumpah wih. Susah, gini aja. Tumpah. Tuh, dipenuhin lagi sama Roh Kudus. Waduh, becek nih, abis ini Kak Kevin diomelin. Ya, seperti itu contohnya ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya sambil Kak Kevin beresin kekacauan yang Kak Kevin buat. Ya adik-adik ya, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, yuk adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kita mau buka di Galatia 2 ayat 20. Udah pada dapat semuanya? Kalau udah pada dapat, boleh bilang dapat. Pada dapatnya nih? Udah pada dapat belum nih? Tadi di mana? Galatia 2 ayat 20. Yuk, kalau udah pada dapat, mau kita sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini yang tadi Kak Kevin bilang. Hidupku yang kuhidupi sekarang lagi bukan hidup Kak Kevin lagi. Kalau hidup Kak Kevin yang tadi itu airnya warnanya keruh, dosa. Bukan Kak Kevin itu yang memimpin hidupnya. Nah, tadi adik-adik kepikiran nggak kalau misalnya nih ya, hidup Kak Kevin dipenuhinya sama dosa. Nih, contohnya ada dosa deh dalam hidup Kak Kevin nih ya. Kak Kevin bagi-bagi. Waduh, yang Kak Kevin bagi apa? Firman Tuhan apa dosa? Ketika Kak Kevin bagi ke Matthew, Kak Kevin bukan bagi firman Tuhan, tapi Kak Kevin baginya dosa. Nah, itu nggak boleh. Makanya kita itu harus hidup dipenuhi Roh Kudus. Jadi ketika kitanya hidupnya dipenuhi Roh Kudus, kita bisa
membagi Roh Kudus yang ada dalam hati kita ke orang lain juga. Jadi bukan dosa yang kita bagi buat teman-teman kita ya adik-adik ya. Nah, yuk kita lanjut yuk. Di ini buat hafalan adik-adik juga ya. Jadi boleh buka satu firman lagi, ada di Yohanes 11 ayat 25. Yuk semuanya yang udah ketemu bilang ketemu. Kalau Kak Kevin sih udah ketemu kan, Kak Kevin udah catat. Nah, udah dapat? Yuk kalau udah dapat kita baca. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, ini yang tadi Kak Kevin bilang. Hidup Kak Kevin yang lama sudah mati, sudah dibuang. Jadi hidup Kak Kevin yang baru bisa hidup. Hidup Kak Kevin yang baru yang mana? Hidup Kak Kevin yang sudah dipenuhi firman Tuhan. Nah, yuk adik-adik, ini sebagai contoh buat adik-adik ya, yang adik-adik boleh meresapi, merenungkan gitu, kalau hidup kita ini harus dipenuhi Roh Kudus, bukan harus dipenuhi Roh Kudus firman Tuhan, bukan dipenuhi oleh dosa. Ya, sekian itu firman yang bisa Kak Kevin bagikan pada kita semua pada hari ini. Yuk kita mau menghafalkan ayat hafalan kita yang tadi juga kita sudah bacakan, yaitu ada di Yohanes 11 ayat 25. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, adik-adik boleh dihafalin, boleh direnungin firman ini, supaya setiap firman yang sudah Tuhan Yesus tabur tidak akan tumbuh sia-sia. Kalian percaya Tuhan Yesus itu ada buat kita semua, dimanapun adik-adik berada, dimanapun kita semua berada. Yuk kita mau tutup firman kita pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Kita semua mau Tuhan hati kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, supaya Tuhan Yesus sendirilah yang bisa memegang setir Tuhan. Tuhan sendirilah yang boleh Tuhan menjalani, kami boleh merasakan Tuhan cinta kasih daripada Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan firman hari ini Tuhan, kami mau hidup Tuhan kepenuhan oleh Roh Kudus Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau adalah Yesus yang hidup dan telah bangkit Tuhan, yang mati Tuhan untuk menebus segala dosa kami Tuhan. Biar Engkau boleh Tuhan memenuhi hati kami Tuhan, siapapun Tuhan pada hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan, biar Tuhan Kau Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada. Yuk adik, sekarang angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat yuk dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua pada hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata amin. Kasih. Wah, Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Semoga dari cerita firman hari ini adik-adik boleh dicerahkan lagi, adik-adik boleh dipenuhi lagi oleh Roh Kudus, supaya kita semua bisa boleh membagikan firman-Nya Tuhan, kasih cinta kasih-Nya Tuhan kepada teman-teman kita yang lain. Ya, makasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.